Ya, baik. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nah, pada pekan 5 ini, materi yang akan kita bahas berkaitan dengan penggunaan kata dan bagaimana proses kata itu terbentuk. Ya, jadi bahasa Indonesia itu salah satunya termasuk ke dalam bahasa aglutinatif. Bahasa aglutinatif itu adalah proses pembentukan katanya itu tentu berasal dari komponen-komponen lain. Ya, jadi ada kata yang dapat berdiri sendiri dan ada kata juga yang memang memerlukan bentukan lain untuk bisa berdiri. Nah, jadi itu ya. Baik, kita masuk ke definisi kata. Ini menurut Kus Hartanti 2007. Kata artinya satuan gramatik bebas yang terkecil. Maksud dari definisi terkecil itu artinya sebuah kata tidak dapat dipenggal lagi menjadi bagian terkecil. Nah, maksudnya kita ambil contoh misalkan kata bebas. Ini sebagai contoh. Nah, maka ketika Anda penggal, coret ini B-nya, ya, menjadi tinggal kata bas. Nah, apakah bas itu memiliki definisi atau pengertian? Tidak ada. Itulah kata. Artinya apa? Artinya satu kata ini tidak bisa dipotong-potong lagi, dipenggal-penggal lagi. Karena ini sudah memiliki satu arti. Ya. Atau kebalikannya. Coba basnya ini akan kita coret, hilangkan. Bentuknya B, B. Nggak ada arti dari B itu. Ya. Nah, artinya oleh karena itu, kata itu adalah satuan terkecil. Nah, kata terkecil di sini tidak bisa dipenggal atau dipotong-potong menjadi bagian terkecil lagi. Ya, dia sudah paling kecil itu kata. Nah, kemudian satuan gramatik ya, karena nanti kita akan bicarakan tentang makna dari sebuah kata, salah satunya makna gramatik. Ada juga makna leksikal. Nah, ini unsur kata. Ya, tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa kata itu bisa terdiri dari satu morfem, artinya dia berdiri sendiri. Ya, ini contohnya bebas. Dia nggak perlu memerlukan bentukan lain, ya. Atau kata juga dibentuk dari beberapa morfem. Morfem itu, ya itu tadi bentuk, ya dari bentuk-bentuk yang lainnya. Contohnya mana sih? Nah, ini kan ini. Nih bermain. Nah, ini bisa nih terbentuk dari dua morfem, ya. Satu kata dasarnya main, punya arti nggak main, punya. Satu lagi itu adalah imbuhan. Nah, jadi bentuk ini adalah salah satu bentuk kata yang lebih kompleks, tidak kata yang mandiri. Nah, kalau ini sudah kalimat ini, nanti kita akan belajar kalimat. Adik sedang bermain. Tapi di dalam kalimat itu tentu ada beberapa kata yang membentuk kalimat itu. Nah, ini ada pertanyaan, teman-teman. Coba kita jawab. Dari kalimat ini ya, adik sedang bermain, itu ada berapa kata? Jawabannya 3. Ya, 1, adik. 2, sedang. 3, bermain. Nah, ini sudah disebut satu kata ini bermain. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang ini, bentuk, maka ada 4. Kenapa ada 4? Karena kata bermain ini bisa kita pilah. Ya, satu imbuhan dan main. Itu bedanya, ya teman-teman. Itulah konsep kata. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, proses pembentukan kata, bagaimana kata itu terbentuk, kita lepaskan dari kata dasar ya, melainkan kata kompleks, itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama karena adanya imbuhan atau afiks ya, afiks yang melekat pada sebuah kata. Contohnya gimana ya, ini nih kata dasarnya bentuk. Nah, bentuk ini kata dasar, tapi dia karena adanya imbuhan, baan, maka jadi pembentukan. Nah, itu. Pengulangan Anda sudah pada paham? Ya, kata konsep pengulangan ya artinya kita mencoba untuk mengulang lagi kata yang dimaksud itu. Nah, nanti ada jenis-jenisnya. Ya.
Kemudian majemuk, majemuk kompleks jamak artinya kita menambahkan kata baru dari kata yang ada sehingga memunculkan satu konsep dari gabungan kata itu. Ini ya teman-teman ya, jadi ada 3 proses pembentukan kata. Kita masuk yang pertama, pengimbuhan dalam bahasa Indonesia. Itu adalah proses menambahkan imbuhan atau afiks pada sebuah kata. Ya sudah, jadi ada kata dasar, misalkan kata dasarnya dalam, kita coba berikan imbuhan misalkan ke an, menjadi kedalaman. Nah, itu sudah pengimbuhan, sudah proses menambahkan bentuk lain. Nah, ternyata dari pengimbuhan itu dapat kita klasifikasikan, maksudnya jenis-jenis imbuhan ini ya. Ada yang di depan, ini semua di depan imbuhannya, di depan kata dasar, kemudian ada yang disisipi di antara di kata dasar itu. Nah, ini kan kata dasarnya apa? Kerja. Nah, maka prosesnya di antara suku kata itu ya. Kata dasarnya gembung, ya maka menjadi gelembung. Apa sisipannya? Nah, ini in dan l. Apa imbuhannya? Ini me dan pe. Ada akhiran di belakang, an dan i. Gabungan tadi sudah ya, ke an atau kedalaman, ketuhanan, me i. Mengalami kata dasarnya alam. Nah, artinya apa? Artinya ketika kata ini ditambahkan atau disisipi imbuhan, maka ini akan memiliki makna baru atau makna yang berbeda dari kata dasarnya. Tapi masih ada kaitannya. Itu yang kita kenal dengan istilah gramatikal. Oke. Nah, konsep peluluhan masih berkaitan dengan imbuhan. Mungkin Anda sudah pada hafal ini. Jadi, apabila ada kata dasar ya, ini berawalan dengan huruf-huruf ini, kemudian diberikan imbuhan ini, maka dia akan mengalami peluluhan. Apa itu peluluhan? Peluluhan itu tadi ya. Nah, ini coba di stop dulu ini. Teman-teman siapa ini bantu? Suaranya siapa ini? Aduh. Gimana ya? Nah, sudah ya. Nah, jadi peluluhan adalah kata yang berawalan dengan huruf ini. Anda ingat ya, hurufnya apa saja? HTTPS. Nah, setelah huruf-huruf ini, kemudian diikuti vokal. Lihat ini, vokal semua ini. Nah, ya, huruf vokal itu Anda sudah hafal ya, a, i, u, e, o. Kemudian ditambahkan dengan ini. Ya, imbuhannya me dan pe. Maka prosesnya akan menghilangkan huruf awalnya. Nah, ini semua akan hilang. Oke. Nah, jadi prosesnya gimana? Tambah kurus, mengurus, menutup, pemutih, penyetop. Ini tidak ada lagi ketika sudah berproses. Itu proses peluluhan. Nah, namun kalau kita perhatikan, nah, sama juga ketika ada kata-kata yang berawalan dengan huruf tersebut, namun setelah huruf tersebut itu berupa konsonan, Anda sudah pada hafal ya membedakan kelompok huruf. Ini konsonan R, ya, T. Itu maka tidak akan mengalami peluluhan. Artinya apa? Artinya tetap ini dimunculkan, dituliskan. Pertamanya. Kita ambil contoh, menjadi, mengkristal, mentek, ya, mentransfer T-nya ada. Nah, kecuali ini yang diberikan bintang. Ya. Nah, jadi tambah protes itu maka ininya akan hilang. Kecuali ya, ini kata-kata yang kecuali itu ketika ada huruf P-nya di awal. Selain P tidak, ini semua tetap ada. S ada, kan standar. Nah, kenapa ini bisa mengalami peluluhan? Karena ada 2 huruf yang serupa. Nah, ini ya. Jadi kalau orang Indonesia itu tujuannya untuk memudahkan pelafalan. Ya, kalau pemprotes, nah nanti akan salah apa namanya, akan sulit dibacanya. Jadi ini dihilangkan. Jadi pemrotes, pemroses. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan.
Oh, ini ya. Nah, selain itu ada pula imbuhan me yang mengalami variasi bentuk, ya alomorf itu. Menjadi me apabila bertemu dengan kata-kata yang hanya berunsur satu kata, satu suku kata, bukan satu kata. Ya, satu suku kata itu Anda melafalkannya satu napas saja nih, nggak disukukan. Nah, itu satu suku kata habis diucapkan maksudnya gitu ya. Seperti kata bentuk ini. Nah, ini berapa kata? Ini satu kata, dua suku kata. Ya, bentuk satu kata. Kok bisa dua suku kata? Ya iya, Anda kan bacanya ben. Satu, tuk, dua. Tapi kalau ini, Anda bacanya langsung saja habis selesai. Itu namanya satu suku kata. Nah, ketika kata-kata yang demikian ini diberikan me, itu akan mengalami variasi bentuk menjadi menge. Oke, nah ini sudah terbukti. Ya, cor menjadi mengecor, pel menjadi mengepel, menjadi mengelap, mengetik, mengebom. Nah, ini kata-kata ini yang dikecualikan, maksudnya yang kurang tepat bentuknya, ya. Itu kemudian, nah ini alomorf. Tadi alomorf apa? Variasi bentuk. Jadi bukan hanya me yang punya variasi bentuk, ya. Me itu kan ada mem variasinya, ada men, ada meng, ada meny, ada menge tadi. Nah, ber itu pun demikian, tapi tidak sebanyak be memang. Tidak sebanyak pe. Ber itu variasinya bisa menjadi be, bisa menjadi ber itu sendiri atau bel. Ini sangat tidak produktif ya, yang kata belajar. Nah, kita lihat yang be, kenapa bisa menjadi be? Karena suku kata pertamanya itu adalah R. Di mana sih suku kata pertama? Ya udah, kata yang Anda penggal pertama itu lah yang menjadi suku pertama. Nah, ini kata kerja kan suku pertamanya ker. Jadi ada er-nya. Kok renang nggak ada ini? Ya nggak ada, karena re. Ya. Maka ketika dia kerja diberikan imbuhan ber, bukan bekerja, tapi menjadi be. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kapan sebuah kata itu diberikan imbuhan ber tetap ber? Nah, ini sangat produktif. Ya, kecuali kata ajar dan kecuali kata yang bersuku pertamanya itu R. Nah, ini kan ada R-nya nih. Keringat. Nah, Anda kan bacanya bukan ker. Ya, berarti tidak termasuk suku pertama R itu. Tapi adalah keringat. Ini juga ada R-nya nih. Cer. Nah, bukan gitu kan bacanya. Tapi cerita. Ya. Nah, maka diberikan imbuhan ber tetap ber. Nah, ini contohnya. Kita ke kata majemuk. Ya, kata majemuk itu tadi sudah ya, jamak, plural dari kata yang ada itu ditambahkan kata lain. Nah, gabungan morfem dasar yang seluruhnya bersatu sebagai kata. Jadi walaupun ada dua, ya, misalkan kata panjang tangan itu sudah dianggap satu kata, maknanya itu apa namanya satu, ya, tapi sudah konotasi itu biasanya. Nah, seluruh bersatu sebagai kata, ya, walaupun jamak sebagai kata yang padu dan menimbulkan makna khusus dari kaidah bahasa. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kenapa itu disebut kata majemuk? Nah, karena kata tersebut menimbulkan makna baru, ya, makna di luar dari kata-kata yang ada. Nah, ini kan kaki lima itu bukan maksudnya berjumlah 5 kakinya ya, tapi sudah punya makna lain. Lalu kenapa kata itu disebut kata majemuk? Karena kata tersebut tidak dapat dipisahkan. Ya. Nah, ini rumah tangga ini sudah satu konsep, ya, bukan rumahnya ada tangga, tapi sudah apa ini namanya keluarga kali ya, ya sudah menjadi sebuah makna keluarga, berumah tangga, berkeluarga. Tidak dapat disisipkan, ya. Kereta api cepat, nah itu kan cepatnya di belakang, nah, gitu ya. Gabungan kata atau kata majemuk tidak dapat diganti unsurnya.
maksudnya ditukar gitu. Ya, sarjana muda menjadi muda sarjana, nggak bisa. Gabungan kata atau kata majemuk tidak dipertukarkan unsurnya. Oh, ini tidak bisa ditukar unsurnya. Ya, harga diri, diri harga. Kalau ini diganti ya, sarjana muda nggak bisa sarjana yang lainnya. Ya, maksudnya dari kata muda ini diganti dengan unsur yang berkonotasi apa tua atau apa yang nggak bisa. Nah, itulah ciri atau penanda dari sebuah kata disebut kata majemuk. Nah, kemudian kata ulang atau tadi pengulangan, reduplikasi, ini definisinya adalah kata yang mengalami pengulangan bentuk dasar menurut Ramlan. Ya, sederhana sekali definisinya. Nah, contohnya gimana ya? Misalkan kata jalan, ya, jalan-jalan. Kemudian lari, berlari-larian, ya, dan seterusnya. Nah, intinya apabila ada sebuah bentukan yang tidak memiliki bentuk dasar, itu bukan kata ulang. Atau ada juga ahli yang mengatakan kata ulang semu. Ya, kata kura jadi kura-kura. Tapi kata kura itu apa? Bukan merupakan kata dasar. Lalu kata dasarnya apa ya? Kura-kura. Nah, itulah masuk dalam kata ulang semu. Tapi tidak termasuk, ada pakar juga yang mengatakan ya itu bukan kata ulang, itu kata dasar. Gitu. Oke. Nah, ini jenis-jenisnya. Ya. Nanti Anda bisa pahami yang ada di buku modulnya. Ada pengulangan keseluruhan, jadi diulang secara utuh. Kemudian ada kata ulang sebagian, nah ini ya, tamu jadi tamu, laki lelaki, dan seterusnya. Kemudian ada juga kata ulang yang menggunakan imbuhan afiks. Nah, ini contohnya ada kean di sini, ada mekan, ya. Dan yang terakhir berubah bunyi. Otomatis tulisannya juga berubah. Ya, Anda baca berubah, Anda tulis berubah. Itulah materi kita hari ini tentang kata dan bagaimanakah proses kata itu terbentuk. Oke, kita cukupkan pembahasannya. Setelah ini kita akan diskusi, kita tutup dulu materi kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah.